Selamat malam, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat atau sharing cara menggunakan aplikasi rapor PTS. Nah, ini ya cukup sederhana tetapi mungkin bermanfaat ya. Ini filenya sudah ada, sudah terbuka. Ini ada tak terbesar ya. Pertama sekali data ya, ada sheet data. Yang bawah ini ada mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris ini ya, seni budaya, olahraga, prakarya, dan ada absensi. Kemudian nanti cetak rapornya di sini. Nih, cetak rapor. Jadi kalau umpamanya di print preview, hasilnya seperti ini kurang lebih. Ya, baik. Kita mulai dari sheet data dulu yang paling sebelah kiri. Itu data. Untuk mohon diperhatikan ya, yang bisa diisi adalah, yang bisa diganti adalah di sheet data ini, di halaman data ini, sheet data ya, ada kelas. Umpamanya mau ganti ini kan kelas 8A, diganti dengan kelas 7, umpamanya kelas 7, 7A. Nah, contoh. Ya, sesuai dengan kelas 7B, 7C, 7D, dan seterusnya. Kemudian tahun pelajaran. Kebetulan sekarang tahun pelajaran 2020-2021, jadi udah nggak perlu lagi diganti. Kemudian juga semesternya sudah semester genap. Wali kelas. Yang ini wali kelas. Ya, kalau untuk ini wali kelas, ini diganti namanya. Contoh ya, di sini saya kasih Nehemia dulu. Kemudian NIP-nya. Nah, jika dia udah PNS, maka di sini NIP. Jika belum PNS, mau main KKI, ini tolong diklik yang di bagian warna biru ini. Kemudian ada segitiga kecil di sebelah kanannya, diklik. Nah, akan ada pilihan ya, KKI, nomor induk ya, yang KKI ya. Nah, baru ini nomor induknya, contoh. Tapi kalau dia PNS ada NIP-nya, berarti ganti jadi NIP. Nah, ya. Kemudian tanggal rapor. Nah, di sebelah sini ya ada kolom kotak ya, ada kotak, maksud saya kotak yang berwarna biru ini frame-nya. Di sini di atas ada keterangan sisipkan tanda tangan walas di kotak berikut, atur ukuran jangan sampai keluar kotak. Jadi keluar kotak yang warna biru ini, usahakan jangan sampai keluar kotak. Nanti tanda tangan ini akan muncul di cetak rapor secara otomatis. Kan di bawah ini kan tidak ada tanda tangannya kan. Nah, ini akan muncul nanti. Ini di cetak. Kita coba ya, data, kembali lagi ke data. Kita coba insert picture. Kita ambil tanda tangan walas yang sudah PNG ya, PNG yang sudah backgroundnya sudah dihilangin. Kalau belum berarti hilangin dulu backgroundnya di Photoshop. Nah, ini PNG, tanda tangan contoh. Ini hanya contoh saja. Jadi usahakan ini tanda tangannya sesuai dengan pas di dalam kotak ini ya, di dalam kotak ini. Jadi tidak keluar seperti ini, tidak keluar seperti ini ya. Kalau ini kan keluar
keluar kotak biru ini, jadi nggak boleh. Jadi usahakan pas di dalam kotak itu ya, pas di dalam kotak ini. Coba kita lihat ya di cetak rapor. Nah, ini muncul di sana otomatis ya, otomatis. Kita kembali lagi ke sini ya, kecil. Nah, untuk nama siswa ya, di sini ada keterangan data di halaman ini adalah data utama. Setelah diisi otomatis di halaman lain terisi juga secara otomatis. Jadi lengkapi ya. Kemudian catatan pribadi siswa boleh tidak diisi bila tidak sempat, apalagi kalau capek. Ya, diisi bagus ya. Nah, ini yang dibutuhkan adalah NIS, nama, dan jenis kelamin. Ya, kita butuhkan itu dulu. Boleh ketik satu persatu, boleh juga kalau sudah punya daftar nama siswanya langsung saja di copy paste di sini, kemudian ini ya di copy paste di sini, di paste di sini dengan paste special value ya, value. Jadi biar tidak rusak ya filenya. Paste special value, mungkin saya kasih contoh ya, saya kasih contoh namanya ya. Di sini kita tinggal copy paste saja contoh ya. Oke, paste, ditaruhnya di sini nis, karena tadi kan yang paling kiri adalah nis, maka kita juga ditempatkan di tempat sel yang paling kiri ya, nis. Yang nomor nanti otomatis terisi dengan sudah ada isi di sini, di sini sudah ada isinya, maka nomor otomatis terisi ya. Klik kanan nih yang ada value, klik kanan paste value yang ada tanda 1 2 3 ini ya. Place value, nah akan terisi, maka otomatis nomor terisi ya, otomatis nomor terisi ya, mahasiswa contoh ya. Nah, setelah itu kalau nanti kalau ada nilai ekskul diisinya di sini. Ini ekskul pertama, ekskul kedua, di mana ekskul pertamanya basket, ekskul keduanya ekskul keduanya pencak silat. Nah, untuk nilai basket A, keterangan amat baik. Tapi biasanya di sini keterangan adalah materi ya, materi atau ringkasan materi, ringkasan indikator atau KD ya di sini. Ini lebih bagus ya, ringkasan materi ya, diisi, maksudnya diisi dengan ringkasan, diisi dengan ringkasan materi atau KD, sama diisi dengan ringkasan materi ya, ringkasan materi atau KD. Nah, ini isinya di sini. Terus ini data di sini sudah terisi, maka otomatis nama di sini akan mengisi di tempat lain. Nah, sekarang kan kita sudah meminta nilai dari guru-guru, guru agama yang mengajarkan, kita minta dan sudah dapat nilainya. Tentu daftar urutan namanya harus sama dengan urutan nama yang kita punya untuk semua ya. Ini kan kelas 7A, maka harus sama semua. Nanti makanya pada saat kita meminta nilai ke masing-masing guru bidang studi, kita usahakan satu format nama ya, satu format terutama urutan nama, tidak boleh berubah-ubah. Kalau
berubah atau berbeda, maka akan nilainya bisa ketuker ya. Oke, kita akan lihat agama. Yang di sini mohon hati-hati untuk agama beda dengan mengisi mata pelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika dan dasar. Agama agak beda karena satu kelas ada terdiri dari beberapa agama untuk siswa. Contohnya saja ini ya. Nih, kita kan minta nilai. Nih kalau kebetulan ini kan nilai 3 ya. Kita minta mungkin hanya ada 2, ya isinya 2. Ini kan untuk nilai pengetahuan ada 3 nilai, nilai keterampilan ada 3 nilai, kemudian nilai PTS kemarin yang sudah dilaksanakan. Nah ini contoh saja, kalau hanya ada 2 kita minta, maka ini tentu kita hanya mengisi 1 dan 2 ya, masing-masing aspek. Nah untuk yang ini kenapa saya sorry dulu ya, kita mulai dari atas. Ini kan udah otomatis data dari sini tadi ya. Itu yang atas ini tidak perlu diisi, ini juga nggak perlu, hanya yang diisi yang warna kuning saat ini nih, yaitu diisi sesuai dengan KKM ya. KKM pengetahuan untuk mata pelajaran agama, untuk pendidikan agama berapa, keterampilannya juga berapa. Nah di sini kita kembali ke bawah, setelah ada nilainya, ini kan hanya contoh saja ya, maka kita mengisi yang warna biru, yang warna hijau ini kita isi sesuai dengan agama ya yang dianut oleh masing-masing siswa. Umpamanya contoh nomor 1 ini ada Butur, itu agamanya Islam. Alfian Diwanto contoh Katolik, contoh ya, ini hanya contoh ya. Tapi kalau memang biasanya kan yang paling banyak Islam, biasanya ya paling banyak aja langsung sampai sini ya. Kan yang ada siswanya saja, ini kan bawah ini nggak ada ya. Ya maka nanti yang mungkin ada 5 orang atau 3 orang yang beda, yang Kristen atau Katolik, ya tinggal dipilih-pilih lagi ya. Mamanya ini, mamanya tinggal, mamanya dia apa, mamanya Julius Putra Pratama, mamanya Kristen, tinggal. Kenapa ini gunanya apa? Gunanya di sini nanti akan muncul di raport ya, di raport di mata pelajaran ini kan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini kan untuk nomor urut 1. Sini siswa nomor urut 1 tadi ada yang Butur ya. Sehingga kalau kita mau ganti yang lain, ya di sini Katolik, Katolik ya. Katolik ya. Ini nomor siswa nomor urut 1 ini, siswa ini kita ganti Katolik. Tadi kan Islam kita ganti untuk mencoba ya, dengan berhasil rumus kita. Nah kita lihat dicetak raport. Nah pendidikan agama Katolik dan budi pekerti berubah otomatis. Makanya itu harus diisi, wajib diisi ya. Selain tadi KKM yang di atas. Nah setelah semua terisi ya, ini boleh diisi bahwa ini boleh memang siapa nama guru bidang studinya, dia ngasih tanggal berapa, kita sesuaikan saja. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa yang bagian sini, karena nggak mempengaruhi di cetakan rapor, karena yang kita butuh adalah cetakan rapor ini. Nah kita lanjut. Ini tadi agama. Kalau untuk PKN sama seperti yang cuma lebih sederhana, nggak ada lagi mengisi yang kolom keterangan agama itu, nggak ada. Kalau di PKN langsung saja karena sama semua, hanya ini di atas KKM pengetahuannya dan keterampilan diisi, kemudian nilai dari guru yang mengajar PKN yang kita sudah dapatkan dari mereka, kita bisa mengisi di sini ya. Kalau 2 nilai, kalau 3 nilai isi semua, copy paste, paste value ya, selalu paste value
dengan sudah memastikan bahwa formatnya namanya sama dengan yang kita sudah punya yang ada di sini. Begitu juga bahasa Indonesia, matematika, IPA dan seterusnya tinggal diisi nilainya. Namanya sudah otomatis, jadi hanya ini aja yang diisi ya, atas KKM dan nilai. Kemudian sama, lakukan semua untuk semua mata pelajaran sampai selesai. Kita maksudnya sampai semua mata pelajaran terisi, kita masuk ke absensi. Nah, ini absensi ini ada sakit, izin, dan alfa. Ini yang wajib yang kita isi hanya di bagian sini aja, ya. Yang bagian kita tentu sudah mendapatkan absensi, keterangan kehadiran siswa dari guru yang bertugas untuk merekap absen. Nah, kita pastikan juga urutan namanya ya, harus sesuai. Yang menjadi patokan adalah kita punya. Nah, kemudian yang ini harus kita isi sesuai dengan data yang kita sudah dapatkan. Nah, kalau sudah terisi, ini saya kasih contoh ini 1 sakit, izin, 2 alfa, 3 itu contoh ya. Umpamanya alfanya umpamanya tidak ada gitu ya, 0 umpamanya ya. Maka kita akan melihat di cetak rapor ya, bahwa 0 ya, tidak ada. Kalau begitu jangan 0, lebih baik tanda strip aja biar lebih enak lihatnya. Nah, ini alfa strip ya. Nah, kalau ini sudah semua terisi ya, sudah semua terisi, maka selesai, tinggal kita cetak raport. Nah, cetak raport ini apakah di print atau dijadikan PDF? Nah, ini sudah dibuat rumusnya. Kalau di print ya, nih kalau di print maka hanya dipastikan dulu ya, dipastikan dulu umpamanya secara manual bahwa memang default printernya adalah sesuai dengan printer yang sedang terpasang yang lagi aktif. Kalau memang untuk memastikannya lebih baik manual dulu aja untuk halaman pertama, langsung saja file manual kemudian print. Nah, di sini kalau memang printer yang sudah ready tinggal dipilih ya, printer yang sudah ready. Nah, kemudian ini kan belum ada printer yang terpasang. Nah, kalau sudah nanti tinggal ngeklik yang tombol atas. Kalau umpamanya yang halaman pertama sudah, tinggal ngeklik tombol yang atas ini, dia otomatis ngeprint. Kita boleh beberapa kali apa namanya klik. Umpamanya kita 1 sampai 20 boleh. Jadi tinggal klik seperti ini. Nah, tuh. Langsung itu ngeprint sendiri itu. Dan itu berubah nama yang di atas ini siswanya otomatis. Nah, karena tidak ada ininya, tidak ada printernya, maka otomatis kita tidak bisa ngeprint ya, belum terhubung printer. Baik, tapi kalau kita tidak perlu ngeprint karena ini kan masa-masa pandemi ya, semua serba online, semua serba digital, kirimnya melalui online. Nah, rapor siswa ya kita menggunakan yang sini, tombol yang sebelah sini. Nah, kita punya ini nih syarat khusus ini. Untuk menjadikannya PDF biasanya kan dari sini, umpamanya kita di sini. Kalau ya sorry, yang ini tombol yang ini tombol untuk lihat tanpa ada kalau yang bawah sini kan tombol untuk ngeprint. Kalau yang ini hanya untuk melihat saja. Nah, melihat saja, melihat tanpa ada reaksi lain gitu ya.
Contoh ya, ini kita untuk siswa nomor 1 ini, siswa ini kan nomor urut pertama. Kita mau dijadikan dia PDF. Nah, biasanya kan begini. Satu, save as. Ya, save as. Pilihlah salah satu folder di mana kita simpan. Kemudian di sini di bawah ini save as type as PDF. Nah, baru save. Nah, ini kelamaan. Nah, supaya bayangkan berapa langkah itu, supaya tidak butuh waktu lama-lama, kita hanya tinggal mengeklik ini aja ya. Selalu untuk pertama kali selalu yang tombol bawah ya, karena untuk menjadikan yang nomor urut 1 ini menjadi PDF, selalu yang tombol paling bawah ini. Nanti untuk kedua dia pasti otomatis kita klik tombol atas, berarti ini angka ini akan pindah sama seperti ini ya, otomatis pindah kedua. Sama seperti ini juga, kita tekan ini maka otomatis yang kedua, maka yang kedua itulah yang dijadikan PDF. Yang satu ini posisi pertama ini kan 1, maka nanti kita bila kita jadikan PDF, dia yang jadi PDF itu bukan yang nomor urut 1 ini, bukan ada Guntur ini, tetapi yang siswa nomor 2 yaitu Alfian Dibianto ya. Nah, jadi syaratnya adalah kita harus punya drive D ya, drive D. Di drive D ini ya, kita sudah buat, kita harus buat ini satu folder ya, ini ya, wajib ini, wajib, sekali lagi ini penting, wajib di drive D. Ingat, drive D bukan drive E, bukan drive C, bukan drive E. Kalau belum ada, maka jadikanlah drive D di komputer Anda, harus ada. Biasanya kan rata-rata drive D ada. Tinggal di klik kanan, new folder, bikin PDF, ketik PDF huruf besar semua. Jadi dapat kita folder PDF. Ini karena sudah disetting seperti itu, dia foldernya folder PDF, maka wajib seperti ini, tiga angka, tiga huruf PDF huruf besar semua. Jadi foldernya ya, kita akan refresh, dia akan sini, mana dia ya, PDF. Nah ini dia, nanti dia akan ngumpul di sini ya. Coba ya kita kasih contoh ya. Nah ini tadi saya untuk menjadikan PDF nomor urut 1 ini, maka saya klik yang paling bawah. Ini hanya yang pertama ya, hanya untuk siswa yang pertama ini aja yang kita klik. Ini ya, 1. Nah, otomatis sudah ada di sini. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, dan Guntur kan. Nah, cuma ini kan kita kan butuh, kalau di sini kan namanya 1 ya, kita butuh namanya, sebentar saya akan rubah rumusnya ya. Nah, kita coba ya sekali lagi ya. Kalau tadi kan hanya ada nama filenya hanya 1.pdf. Nah, kita kan butuh ada namanya supaya kita bisa cepat mengidentifikasi ini filenya rapor untuk siapa. Nah, kita klik sekali lagi ya, untuk ingat nama siswa nomor pertama selalu yang tombol ke arah bawah, tombol yang mengarah ke bawah. Klik. Bentar, belum. Nah, klik ya. Nah, pastikan ada kursornya tanda tangan, tanda jari seperti itu ya. Nah, sudah, kita lihat. Nah, ini sudah ada. Kalau yang tadi kan ini. Nah, ini yang terbaru. Ada namanya. Tuh. Coba ya, kita hapus yang tadi nggak dipakai. Nah, ini kan yang jadi kita
satu sudah, nomor yang siswa yang kedua sekarang tinggal ya ini terus 2, 3, 4, 5, jadi cepat kan, 6, 7, nih sesuai dengan ini, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita lihat ya, cukup dulu ini contoh ya. Kita lihat file tadi. Wah, ini dia, udah 13. Semua ya, udah 13. Jadi kalau seandainya sudah terisi nilainya, maka gampang sekali kita membedakannya. Karena ini tadi kan kosong. Hanya siswa pertama aja yang sudah terisi nih ya, nilainya contoh ya. Nah, ini namanya. Nah, enak daripada tadi file kita biasanya kan gitu ya. Biasanya gini dulu, klik momennya 14 ya, siswa 14 itu. Ini kita file, save as, kelamaan ya. Save as, pilih dulu folder di mana disimpan, pilih save type as PDF, simpan. Wah, ini kelamaan. Baru lagi kembali lagi klik ini, baik lagi kita klik yang ini lagi, 15, nomor urut siswa 15. Kelamaan. Nah, ini tadi cuma main-main gini doang nih. Nah, nih siswa 17. Nah, Nah, setelah semua momen, kalau jumlah siswanya 36 ya pasti nanti di sini semua 36 ya, tinggal kita mindahin, kita copy atau Ctrl X atau cut ya, cut supaya lebih cepat. Cut, kita pindahin ke mana, ke folder mana, umpamanya ke folder atau folder atasnya boleh ya, folder masih di PDF biar gampang. Nah, kita umpamanya kelas, kita kasih buat foldernya dulu kelas 7 A. Nah, kita pindahin ke situ ya, pindahin ke sini ya, kita kembali lagi ke sini nih. So baru kita membuka, tutup dulu. Ini tentu kita bisa membuat hal yang sama untuk kelas-kelas lain. Jadi ingat, semua tadi udah otomatis ya. Ini juga di bawah ini PTS ke-6 2020. Ini otomatis, ini terisi hanya dengan mengisi yang ini ya. Coba kita buat namanya 1998 garis miring 1999 contoh ya. Ini tahun pelajaran, maka nanti ini akan berubah juga yang bawah sini. Di atas juga ya, tahunnya juga nah, jadi diharap semua sudah mengisi data yang ada di sheet data ini, dan mohon untuk tidak mengganti-ganti ya nama sheet ini ya, tidak boleh mengganti-ganti. Kalau mengganti maka akan rusak. Sama seperti yang tadi, mengikuti saja sesuai dengan yang dibutuhkan saja itu yang diisi ya. Saya undo aja ini. Nah, bagaimana dengan laker? Ini udah otomatis juga terisi ya. Untuk lakernya juga nanti otomatis terisi ya. Nah, kita bisa ini ganti nama kepala sekolah. Kemudian untuk tanda terimanya juga ini, kalau manual ini otomatis, tinggal kita ini sama wali kelasnya juga otomatis di sini, tinggal ngeprint. Kalau ini ngeprintnya biasa ini karena hanya satu lembar ya, kok bisa kok biasa saja langsung kita print seperti ini ya. Jadi demikian, semoga ini bermanfaat. Jikalau ada yang perlu ditanya, ini rapor untuk dua tagihan nilai, yaitu 2 nilai pengetahuan dan 2 nilai keterampilan plus nilai PTS-nya.
Beda lagi nanti kalau kita meminta yang 3 nilai, beda formatnya, maksudnya ini nanti 3, ini 1 2 3, 1 2 3. Ini kebetulan untuk kali ini kita hanya meminta masing-masing 2 per aspek, tambah PTS-nya 1. Baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan ya, untuk demi berkembangnya aplikasi ini supaya nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut lagi. Bila mana ada kekurangan mohon maaf dan mohon koreksinya supaya bisa diperbaiki. Terima kasih.